Ditunjukkannya situasi yang menyelimuti Panda dan kepala sekolah Yaga. Yaga akan dieksekusi karena dianggap sebagai komplotan Geto. Tapi ternyata tidak cuma itu saja. Alasan utamanya adalah karena teknik Yaga yang kini telah dicap berbahaya. Teknik yang dipakai Yaga untuk membuat Panda adalah teknik yang sangat jarang diketahui. Karena biasanya mayat kutukan itu cuma bisa bergerak independen kalau diberi pasokan energi kutukan dari penyihir lain. Sementara Panda bisa menciptakan energi kutukannya sendiri. Ini artinya Yaga bisa saja menciptakan bala tentara penyihir Jujutsu dari mayat kutukannya. Karena potensi berbahaya inilah Yaga dikategorikan sebagai penyihir tingkat spesial dan di saat yang sama masuk ke daftar eksekusi. Para petinggi pun sempat menyuruh Yaga untuk memberitahu cara membuat mayat kutukannya. Tapi Yaga menolak karena dia tidak mau metodenya disalahgunakan. Di sisi lain Yaga pernah memakai tekniknya untuk menolong adik perempuan Kusakabe. Jetty adik Kusakabe pernah kehilangan anaknya. Dan semenjak kejadian tersebut, dia seakan tidak punya semangat untuk terus hidup. Kusakabe pun meminta Yaga untuk membantunya. Dan dengan memakai tekniknya, Yaga membuat mayat kutukan dengan memasukkan jiwa anak yang telah meninggal tersebut ke sebuah boneka. Guna memancing Yaga, petinggi pun menculik Panda dan saat Yaga berniat untuk menemui sang anak, dia langsung dihadang oleh eksekutor suruhan petinggi yaitu kepala sekolah Gakuganji. Tapi Gakuganji tidak sendirian. Dia datang bersama penyihir suruhan petinggi lain. Artinya Yaga yang datang tanpa mayat kutukannya harus bertarung melawan keduanya sendirian. Sementara itu, Panda dibebaskan diam-diam oleh Kusakabe. Kusakabe ingin membantu Yaga karena dia berhutang padanya. Panda pun langsung bergegas untuk mencari sang ayah. Tapi sayang Gakuganji telah mendapatkan serangan telak kepada Yaga. Sementara Yaga sendiri hanya berhasil memotong gitar Gakuganji. Melihat Yaga tidak berdaya, Gakuganji pun menyuruh penyihir yang datang bersamanya untuk pergi, dan disinilah Yaga tiba-tiba membocorkan rahasianya ke Gakuganji. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Yaga memberitahu Gakuganji metode yang dipakai untuk membuat mayat kutukan. Dan mendengarnya, Gakuganji pun terkejut. Kenapa baru sekarang Yaga mau bicara? Padahal Yaga bisa saja dibiarkan hidup kalau dia mau bicara dari awal. Tapi Yaga bilang kalau rahasia itu adalah kutukan darinya buat Gakuganji. Kutukan yang dimaksud di sini adalah rasa bersalah yang akan diemban Gakuganji kalau dia sampai membocorkan rahasia tersebut setelah Yaga mati. Karena Yaga dan Gakuganji ini tidak membenci satu sama lain. Gakuganji juga ingin Yaga hidup. Tapi dia harus mengeksekusinya karena perintah petinggi. Beberapa saat setelah Yaga menghembuskan nafas terakhirnya, Panda pun datang. Dan dia langsung menghampiri jasad sang ayah. Gakuganji sendiri sudah bersiap untuk bertarung dengan Panda. Tapi Panda ternyata tidak menyerangnya. Panda pun bilang ke Gakuganji kalau dia tidak akan menaruh rasa dendam padanya. Tapi sebagai seekor Panda dia juga bisa menangis. Berakhirlah kisah Panda dan Yaga. Sementara Maki berniat melanjutkan pembantaiannya. Maki berniat memburu anggota klan Zenin yang saat itu tidak ada di kediamannya. Setelah semua anggota klan Zenin terbantai, beberapa hari berikutnya klan Kamo dan klan Gojo pun bergerak. Mereka meminta petinggi Jujutsu untuk menghapus klan Zenin dari 3 klan besar. Tapi petinggi memilih untuk menahan keputusan mereka. Sebelumnya Megumi dan Yuji berencana meminta bantuan Hakari sebelum menghadapi Cooling Game. Nama Hakari sendiri pertama kali disebut oleh Gojo. Gojo pernah mengatakan kalau selain Yuta, ada murid kelas 3 yang punya potensi untuk melampauinya suatu saat nanti. Dialah Hakari. Hakari juga menjadi salah satu murid yang diikutkan dalam misi melawan roh kutukan Geto. Jadi kekuatannya ini pasti tidak main-main. Tapi sayangnya sosok Hakari ini benar-benar misterius. Wajahnya tidak pernah diperlihatkan, begitu juga dengan teknik kutukannya. Alasan Hakari tidak pernah muncul adalah karena dia saat ini sedang diskors. Dia pernah ribut dengan salah satu petinggi dan menghajarnya. Jadi Hakari ini punya sifat yang preman banget. Cerita berlanjut dengan diceritakan flashback saat Yuji dan kawan-kawan bertemu dengan Master Tengen. Jadi setelah berdiskusi soal Cooling Game, Yuji dan Megumi berencana untuk mencari bala bantuan ke sosok Hakari. Mereka pun bertanya ke Master Tengen di mana Hakari sekarang berada. Dan Master Tengen ngejawab kalau Hakari ada di prefektur Tochigi. Tepatnya di salah satu gedung parkir yang sudah tidak terpakai. Di sana Hakari ternyata menjadi penyelenggara sabung antar penyihir. Sabung ini pun bersifat judi dan ditonton oleh banyak non-penyihir. Jadi Hakari memperoleh uang dengan menjadi bandar judinya. Aksi Hakari ini sebenarnya melanggar Undang-Undang Jujutsu nomor 8. Di mana seorang penyihir harusnya merahasiakan identitasnya ke non-penyihir. Inilah kenapa sebelum menemui Hakari, Yuji dan Megumi mencopot seragam SMK mereka dan berganti pakaian. Ini agar identitas mereka tidak diketahui.
Apalagi ada kemungkinan kalau penyihir jahat atau pengguna kutukan juga ikut menjadi peserta di sana. Setibanya di lokasi, Yuji dan Megumi pun langsung dicegat oleh dua penjaga. Yang satu berbadan kekar dan yang satu berpenampilan layaknya orang kantoran. Keduanya pun langsung menyuruh Yuji dan Megumi untuk pergi. Mereka mengatakan kalau tempat itu bukan tempat nongkrongnya bocah. Tapi Megumi langsung mengatakan kalau dia butuh uang dan mau jadi peserta sabung penyihir. Mendengar ucapan tersebut penjaga pun kaget. Karena harusnya peserta sabung penyihir atau yang disebut dengan klub judi tidak boleh membicarakan klub judi ke orang luar. Dia pun bertanya dari mana Megumi tahu soal sabung penyihir. Megumi bercerita kalau sebulan yang lalu dia menghabisi nyawa salah satu peserta sabung penyihir dan tahu soal klub judi darinya. Dan ternyata memang benar. Salah satu peserta yang bernama Kendall memang menghilang sebulan yang lalu. Omongan Megumi ini jelas cuma gertakan dan tidak benar-benar terjadi. Terus dari mana Megumi tahu soal hilangnya salah satu peserta? Kemungkinan besarnya dari Master Tengen. Setelah mendengar penjelasan Megumi, salah satu penjaga pun menelepon bos mereka Hakari. Dan tidak lama berselang mereka pun memutuskan buat mengizinkan Yuji untuk bertanding. Penjaga mengatakan kalau bos mereka tidak menyukai Megumi dan melarangnya untuk ikut. Ini artinya Hakari curiga dengan Megumi. Soalnya waktu Yuji dan Megumi bertemu dengan penjaga, di situ sudah terpasang kamera CCTV yang mengawasi mereka. Sebelum berpisah, Yuji dan Megumi pun berbagi tugas. Yuji akan menjadi peserta dan menyelidiki kondisi di dalam klub judi. Sementara Megumi berencana akan menyusup diam-diam. Ini karena ada kemungkinan kalau dia tidak akan diizinkan masuk. Megumi juga bilang kepada Yuji kalau keduanya harus bertindak hati-hati. Jangan sampai identitas mereka ketahuan, dan malah membuat Hakari tidak mau bertemu keduanya. Karena dari awal tujuan mereka adalah meminta bantuan. Jadi akan gawat kalau Hakari malah memusuhi mereka. Tapi Yuji pun mengatakan kalau segala cara gagal, dia akan beralih ke jalur kekerasan. Ini karena Sumiki sudah tidak punya banyak waktu, dan deadline mereka buat masuk ke cooling game tinggal 9 hari lagi. Sesampainya di gedung klub judi, Yuji pun diberi dua arahan. Pertama, untuk tidak memakai teknik kutukan. Ini karena pelanggan atau penonton yang hadir adalah non-penyihir. Jadi kalaupun pesertanya memakai teknik, penonton tersebut tidak akan bisa melihatnya. Arahan kedua adalah untuk jangan lari. Artinya peserta harus bertarung di area yang bisa dilihat oleh penonton dengan jelas. Yuji bertanya, kenapa penjaga ini memanggil penonton dengan sebutan pelanggan? Dia menjawab kalau sabung penyihir ini adalah bisnis. Jadi kepuasan pelanggan adalah yang utama. Dia juga menjelaskan kalau di situ terdapat dua jenis sabung. Pertama adalah sabung murni, di mana peserta bertarung sesuai dengan kemampuan mereka. Kedua adalah sabung dengan script. Artinya para peserta bakal bertarung sesuai dengan skenario yang sudah ditentukan. Orang yang membuat skenarionya adalah Hakari. Selain itu, Yuji juga diberitahu kalau dia mau bertemu dengan Hakari. Dia harus menunjukkan pertarungan yang menarik. Dia harus membuktikan kalau dia layak masuk ke skenario Hakari. Tidak lama kemudian, Yuji pun akhirnya sampai di arena sabung. Arenanya sendiri memakai tempat parkir yang sudah kosong. Dengan membongkar lantai di atas parkirannya, para penonton pun bisa melihat pertarungan para penyihir dari atas. Di situ juga diperlihatkan banyaknya penonton yang kemungkinan berasal dari kalangan-kalangan atas. Banyak dari mereka yang memakai pakaian formal. Lalu pembawa acara pun memanggil nama kedua peserta. Tapi ternyata ada hal yang mengejutkan. Penyihir yang akan menjadi lawan pertama Yuji adalah Pende. Saat Yuji dan Pende bersiap untuk bertanding, diperlihatkan sosok Hakari dari belakang. Dia sedang duduk di tempat lain bersama pacarnya. Di depannya pun terdapat layar untuk menyaksikan pertarungan. Di sini Hakari awalnya tidak tertarik untuk menonton, karena dia mengira Pende akan menang lagi. Soalnya dia sendiri memang sudah mengenal Pende dan ragu kalau ada penyihir tidak terkenal lain yang bisa mengalahkannya. Tapi tiba-tiba dia mendengar sorakan penonton di layar yang ada di depannya. Yuji benar-benar menunjukkan pertarungan yang seru dan menghibur. Dia tidak cuma bergerak horizontal mengelilingi parkiran, tapi juga melompat ke atas, sehingga aksinya ini pun menarik perhatian penonton. Sambil saling beradu pukulan, Yuji pun bertanya kepada Pende, apa dia berhasil bertemu dengan Hakari? Dan Pende menjawab kalau Hakari sudah mengenalinya dan tidak mau ditemui. Pende juga mengatakan kepada Yuji kalau di klub judi ada satu murid kelas 3 lain yang tekniknya terbilang merepotkan. Setelah itu, Pende pun menyerahkan langkah berikutnya kepada Yuji. Pende menerima pukulan telak dari Yuji dan terpental. Yuji pun keluar sebagai pemenangnya. Melihat luar biasanya aksi yang dipertontonkan Yuji, Hakari pun menyuruh bawahannya untuk memanggil Yuji.
Hakari ternyata tertarik untuk menjadikan Yuji sebagai aktor di skenarionya. Dia bahkan mengatakan kalau dia bisa membuat satu buku penuh dari pertarungan Yuji seorang. Disinilah pertama kalinya diperlihatkan wajah Hakari. Dari tampang dan gaya duduknya saja, bisa dilihat kalau dia ini punya sifat yang angkuh dan preman banget. Apalagi lengkap dengan anting di telinga dan jaket bulu di badannya. Tidak hanya Hakari, kita juga diperkenalkan identitas pacarnya Kirara Hoshi. Dialah murid kelas 3 yang disebut Pende yang mempunyai teknik merepotkan sama seperti Hakari. Kirara juga mempunyai penampilan yang liar. Setelah menyuruh bawahannya untuk memanggil Yuji, Hakari juga menyuruh untuk terus mengawasi Megumi. Dia bahkan berencana akan mengirim Kirara untuk mengawasinya. Jadi kemungkinan kita akan tahu tekniknya tidak lama lagi. Sementara itu, Megumi sendiri berhasil menyusup ke tempat parkir dengan teknik bayangannya. Di sini Megumi bersembunyi di balik tembok tanpa ketahuan. Sementara itu, Hakari mengatakan kalau dia sudah tidak sabar menulis skenario untuk Yuji. Dia bahkan mengatakan kalau terakhir kali dia ngerasa sesemangat ini adalah waktu mantannya mengembalikan hutang di kartu kreditnya. Hakari membicarakan mantan di depan pacarnya. Setelah sebelumnya Yuji dan Megumi berhasil menyusup ke klub sabung, rencana keduanya untuk membujuk Hakari pun terus berlanjut. Dan situasi sekarang juga bisa dibilang sudah menguntungkan. Setelah menunjukkan aksi yang menghibur, Yuji berhasil menarik perhatian Hakari. Artinya Yuji yang harus memikirkan cara membujuk Hakari untuk ikut Cooling Jane. Cerita berlanjut dengan pertemuan Pende dan Megumi. Jetty setelah dikalahkan oleh Yuji di sabung antar penyihir, Pende pun mencari Megumi untuk mendiskusikan langkah berikutnya, dan mereka pun bertemu di hutan di luar gedung tempat parkir. Megumi memberitahu Pende kalau Yuji berhasil menarik perhatian Hakari dan akan bertemu dengannya. Megumi juga bertanya kepada Pende kenapa dia tidak bisa menemui Hakari. Dan Pende menjawab kalau ada satu fenomena aneh setiap kali dia mencoba mendekati Hakari. Jadi Pende sebenarnya sudah tahu di mana Hakari sekarang berada. Dia ada di ruang monitor yang ada di atap gedung. Masalahnya setiap Pende mencoba mendekat ke ruangan tersebut, tubuh Pende seakan tidak bisa berjalan mendekat. Meski dia mencoba lari sekalipun, jarak antara tubuhnya dan ruangan Hakari tidak bisa memendek. Jadi Pende tidak bisa mendekati ruang Hakari. Pende mengatakan kalau fenomena ini mirip dengan teknik Limitless Gojo. Jadi Pende curiga kalau ini adalah ulah dari teknik murid kelas 3 lain, Kirara. Karena Kirara yang selalu bersama dengan Hakari dan dia juga sekarang sama-sama ada di ruang monitor. Saat mendengar nama Kirara, Megumi pun kaget. Karena yang dia tahu murid kelas 3 selain Hakari itu adalah laki-laki. Sedangkan Kirara adalah nama perempuan. Dia pun menanyakannya kepada Pende. Tapi Pende menjawab kalau Kirara itu memang laki-laki. Perkataan Pende ini bisa dipercaya maupun tidak. Karena Pende memang tipikal karakter yang suka ngelawak tidak peduli situasinya. Jadi ada beberapa kemungkinan. Pertama kalau Pende cuma ngelawak dan Kirara sebenarnya adalah perempuan. Ini berarti ada kemungkinan kalau ada satu murid kelas 3 lain lagi selain Kirara dan Hakari. Dialah murid laki-laki yang dimaksud oleh Megumi. Kemungkinan kedua, Megumi memang salah paham. Dan dari awal, murid kelas 3 selain Hakari itu sebenarnya memang perempuan. Yang mana dia adalah Kirara. Dan kemungkinan terakhirnya, Pende tidak berbohong dan Kirara memang laki-laki. Tapi tetap saja jika diperhatikan Kirara ini mempunyai buah dada. Lanjut ke cerita. Setelah diberitahu soal Kirara, Megumi pun bertanya kepada Pende, apa kira-kira Hakari ini bisa dibujuk oleh Yuji? Dan Pende menjawab kalau masalahnya ada di Hakari sendiri. Yuji, yang gampang akrab dengan orang lain, sebenarnya bisa saja mengajak Hakari baik-baik. Tapi masalahnya Yuji juga tidak pandai berbohong. Jadi ada kemungkinan kalau identitasnya bisa saja kebongkar. Dan sekali Hakari tahu kalau Yuji juga dari SMK Jujutsu, dia bisa saja langsung diusir tanpa sempat bicara. Apalagi kalau para bawahan Hakari sampai ikut campur. Tapi untungnya, Pende mempunyai ide untuk mengantisipasi hal tersebut. Tepat setelah Yuji masuk ke ruang monitor, Pende berencana buat menyusup ke lantai atas gedung tempat parkir. Di sana dia berniat untuk menghajar para penjaga sampai tidak sadarkan diri. Dengan begitu, Yuji Jetty mempunyai lebih banyak waktu untuk bernegosiasi dengan Hakari dan tidak akan ada pihak ketiga yang mengganggu mereka. Mendengar rencana ini, Megumi awalnya sempat ragu terutama karena di dalam gedung sudah terpasang kamera CCTV dan Hakari bisa melihat mereka dari ruang monitor. Tapi Pende yang sudah datang dari awal ternyata sudah mengamati tiap-tiap ruangan di gedung tempat parkir. Dia sudah tahu di mana posisi kamera CCTV dan jumlah penjaga di setiap lantai. Mendengar hal tersebut, Megumi pun menyetujui rencana Pende dan dia juga akan ikut menyusup dengan teknik 10 bayangannya. Sementara itu di dalam gedung,
Yuji diantar oleh Kirara untuk menemui Hakari. Di situ Kirara memanggil Yuji dengan panggilan Yuchan. Jadi Kirara ini memang suka memanggil orang lain dengan panggilan imutnya. Dia juga cerita ke Yuji kalau Hakari waktu SMP pernah tinggal kelas. Mendengar Kirara bicara dengan antusias, Yuji penasaran kenapa dia kelihatan senang begitu. Dan Kirara menjawab kalau dia senang karena saat ini Hakari juga sedang semangat-semangatnya. Sementara itu di tempat lain, Megumi berhasil menyusup ke dalam gedung dengan tekniknya. Dia bersembunyi di dalam bayangan para penjaga. Dan saat para penjaga berada di titik buta kamera CCTV, dengan sikap Megumi mencekik mereka satu demi satu. Di lantai yang lain, Pende juga melakukan hal yang sama. Dia menarik perhatian para penjaga dengan berpura-pura menjadi Pende betulan. Dan saat penjaga di situ mencoba mendekatinya, dia pun langsung menghajar mereka. Dia juga mengambil sosis yang dibawa oleh salah satu penjaga. Setelah menghabisi semua penjaga di tiap-tiap lantai, Pende dan Megumi pun bertemu di atap gedung. Mereka bersiap untuk menjaga ruang monitor. Tapi tiba-tiba Kirara muncul dari lantai bawah dan melihat keduanya. Melihat Megumi bersama dengan Pende, Kirara langsung menyimpulkan kalau Megumi dan Yuji juga berasal dari SMK Jujutsu. Dia pun langsung mengambil ponselnya untuk menghubungi Hakari, tapi Megumi langsung memanggil Divine Duck untuk menyerang Kirara. Serangan ini pun membuat ponsel Kirara terjatuh. Tapi di sini juga terjadi fenomena yang sempat disebut Pende. Sebelum sempat mengenai Kirara, Divine Duck tiba-tiba terpental menjauh. Selain itu, di atas kepala Megumi, Pende dan Divine Duck muncul percikan dengan bentuk yang berbeda-beda. Kemungkinannya tanda inilah yang membuat Megumi, Pende dan Divine Duck tidak bisa mendekati Kirara. Saat Megumi dan Pende sedang kebingungan, Kirara langsung berlari ke arah ruangan Hakari. Pende pun mencoba untuk meyakinkan Kirara kalau mereka bukanlah musuh. Mereka datang hanya untuk meminta bantuan Hakari. Tapi Kirara tetap tidak percaya. Megumi pun kembali mengirim Divine Duck, tapi kali ini untuk menghadang Kirara di depan ruangan monitor. Di sini ada kejadian aneh lagi, di mana Megumi tiba-tiba tertarik ke arah Divine Duck. Dan di saat yang sama Kirara juga tidak bisa mendekati ruang monitor karena di depannya ada Megumi dengan Shikigami-nya. Artinya saat Kirara menandai targetnya untuk tidak bisa mendekat, Kirara juga sama-sama tidak bisa mendekati mereka. Lalu kemungkinan Kirara juga bisa menandai target untuk saling mendekat. Contohnya di sini Megumi dan Divine Duck. Jadi cara kerja teknik kutukan Kirara ini mirip dengan cara kerja magnet. Tapi di sini juga ada detail yang semakin membuat pusing. Kita diperlihatkan adanya tanda di pantat Pende. Tanda tersebut berbentuk bintang dengan tulisan Imai di sampingnya. Imai adalah salah satu dari 5 bintang yang membentuk rasi bintang salib selatan. Dan kalau kita lihat dari bentuknya, ini memang mirip dengan bentuk tindik yang ada di mulut Kirara. Tidak hanya itu saja, Kirara juga mempunyai nama belakang Hoshi yang artinya bintang. Jadi teknik kutukan Kirara memang ada hubungannya dengan rasi bintang. Mungkin Kirara ini bisa memaksa target yang dia tandai untuk mematuhi posisi rasi bintang tertentu atau ada pengaplikasian yang lain. Lalu diperlihatkan pertemuan Yuji dengan Hakari. Hakari bertanya, apa Yuji percaya kalau dengan bekerja di bawah Hakari, dia bisa dapat gaji 1 juta yen per bulan, cuma dengan bekerja 1 jam per hari? Mendengarnya, Yuji cuma bisa kebingungan. Cerita berlanjut dengan pertemuan Yuji dan Hakari. Jadi sebelumnya Hakari bertanya ke Yuji, apa dia percaya kalau ada pekerjaan yang menghasilkan 1 juta yen per bulan hanya dengan bekerja 1 jam per hari? Yuji awalnya sempat kebingungan. Dia pun kembali bertanya ke Hakari, pekerjaan apa yang dia maksud? Hakari menjawab kalau Yuji ingin tahu detail pekerjaannya, dia harus bayar dulu 200.000 yen, atau sekitar 25 juta rupiah. Mendengarnya Yuji pun sudah menebak kalau yang ditawarkan Hakari ini hanya penipuan, dan hal ini diiyakan oleh Hakari. Di luar sana, ada bisnis penipuan di mana si penipu berpura-pura menjadi kaya dan menjual metode menjadi kayanya ke orang lain. Trik ini sebenarnya mudah sekali ketahuan, tapi masih banyak orang bodoh yang percaya. Apa alasannya? Hakari mengatakan kalau ini karena ada gairah dalam diri manusia. Di kasus ini, baik si penipu maupun si korban punya gairah untuk menjadi kaya dan mengubah hidup mereka. Dan karena gairah itulah mereka bertindak gegabah. Hakari ini suka banget dengan gairah tersebut. Inilah kenapa dia membentuk klub sabu. Karena dalam bisnis judi ini gairah orang-orang untuk menjadi kaya diuji secara langsung. Pembicaraan Hakari dan Yuji dari awal ini hanya mau menjelaskan kenapa Hakari ini suka sekali dengan judi. Hakari juga punya pandangan kalau kehidupan manusia ini juga merupakan judi. Mereka yang tidak berani bertaruh besar dan mereka yang tidak tahu kapan berhenti bertaruh akan tersingkir dari kehidupan.
Hakari juga sempat diputusin oleh pacarnya karena tidak suka dengan judi. Padahal menurut Hakari semua orang itu pasti suka berjudi. Yang orang-orang tidak suka adalah kalah dalam perjudian. Yuji mengatakan kepada Hakari kalau ada juga orang yang hanya ingin hidup dengan tenang. Tapi Hakari membantahnya. Karena dia tidak pernah bertemu dengan orang yang seperti itu. Saking cintanya dengan judi. Hakari juga berencana untuk mengembangkan bisnis klub sabungnya. Dia punya ambisi untuk mengendalikan gairah seluruh warga Jepang. Situasi yang terjadi di Jepang saat ini pun jadi kesempatan emas bagi Hakari. Setelah keberadaan roh kutukan diketahui warga sipil, lembaga Jujutsu sudah tidak berfungsi secara maksimal. Hakari pun berencana untuk memaksa petinggi melegalkan bisnis klub sabungnya. Untuk mewujudkan semua rencana ini, dia juga butuh Yuji sebagai bidaknya. Setelah Hakari menceritakan ambisinya, Yuji pun berniat untuk bertanya sesuatu. Tapi tiba-tiba ponsel Hakari berbunyi. Di layar ponselnya ada telepon dari Kirara. Dari sinilah Hakari kelihatan mulai curiga kepada Yuji. Hakari pun tiba-tiba menawarkan Yuji untuk minum. Dan saat Yuji bilang kalau dia mau minum apa saja selama bukan alkohol, Hakari mengucapkan ucapan yang seolah mengetes Yuji. Hakari mengatakan kepada Yuji kalau Gojo Satoru juga tidak tahan dengan minuman beralkohol. Dan Yuji malah membalas. Siapa itu Gojo? Yuji dengan polosnya pura-pura tidak kenal Gojo. Padahal nama Gojo Satoru harusnya sudah sangat terkenal di kalangan penyihir. Mendengar jawaban konyol Yuji, Hakari langsung membanting gelas yang dia pegang ke meja di depannya. Dia bertanya kepada Yuji, kenapa dia berpura-pura tidak kenal Gojo? Apa ini karena dia murid SMK yang sedang menyamar? Sebelumnya Yuji sempat menjawab. Hakari langsung melempar gelas ke wajahnya. Tapi dengan refleks yang cepat, Yuji berhasil menangkisnya. Dan di saat itulah teknik kutukan Hakari beraksi. Dua papan yang menyerupai pintu kereta api muncul di samping Yuji. Pintu tersebut bergerak seolah mau menjepitnya. Tapi dengan cekatan Yuji sanggup menghindar. Di sini Yuji terus membujuk Hakari untuk mendengarkan penjelasannya. Tapi Hakari tidak bergeming dan langsung menendang badan Yuji. Dan saat Yuji terpental, dua pintu kereta api lagi-lagi muncul. Dan kali ini Yuji berhasil terjepit. Hakari pun langsung memukuli wajah Yuji tanpa ampun. Dia bilang kalau telepon dari Kirara tadi adalah sinyal bahaya untuknya. Ini karena Hakari dan Kirara hanya berkomunikasi lewat chatting di Line. Saat wajahnya terus-terusan dipukul, Yuji kembali teringat dengan kata-kata Megumi. Keduanya datang ke Hakari hanya untuk meminta bantuan. Jadi mau tidak mau, Yuji harus membuat Hakari bersedia mendengarkannya. Dengan fisik kuatnya, Yuji pun mendorong pintu yang mencekiknya dan langsung menarik kerah Hakari sampai beradu kepala. Yuji meminta Hakari untuk mendengarkan penjelasannya. Tapi Hakari tetap keras kepala. Dia menolak mendengarkan Yuji karena dia tidak mau mendinginkan kepalanya. Sementara itu adegan beralih ke atap gedung klub sabung, di mana Kirara berhadapan dengan Pende dan Megumi. Teknik Kirara ini bisa membuat target yang ditandai terpental menjauh ataupun mendekat. Jadi setelah Megumi berhasil menghadangnya di depan ruang monitor, Kirara pun juga sama-sama tidak bisa mendekat. Hal ini pun menciptakan situasi deadlock di mana Kirara, Pende, Megumi, dan Divine Dark tidak bisa bergerak. Megumi pun mencoba memanfaatkan situasi ini untuk menjelaskan situasinya kepada Kirara. Megumi mengatakan kalau dia datang bukan sebagai utusan pihak sekolah. Dia hanya mau meminta bantuan Hakari untuk mencegah aksi terorisme Jujutsu. Segala kekacauan di Tokyo dan munculnya tirai di berbagai lokasi adalah buktinya. Tapi Kirana tetap tidak peduli. Dia tidak peduli dengan pihak Jujutsu, karena dari awal merekalah yang menghukum Hakari dan Kirara. Megumi jadi penasaran, ada masalah apa mereka dengan petinggi Jujutsu? Pende menjelaskan kalau Hakari dan Kirara sempat bersitegang dengan petinggi yang merupakan tradisionalis. Tradisionalis di sini juga tidak hanya soal aturan di dunia Jujutsu, tapi juga soal teknik kutukan.